wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bapak Ibu, teman-teman, para kolega, keluarga besar BRIN dimanapun berada. Syukur Alhamdulillah pada hari ini kita dapat kembali bersua meskipun secara virtual, ya, sebelum peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional lusa depan, serta insya Allah juga peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-77 minggu depan. Ya. Jadi pada kesempatan ini, pertama-tama saya ingin kembali mengingatkan bahwa mengingat jumlah teman-teman kita yang terinfeksi COVID-19 itu juga sepertinya makin bertambah. Jadi mohon agar kita semua bisa semakin berhati-hati dan tetap menjaga protokol kesehatan, ya. Tidak hanya kita, diri sendiri, tapi juga keluarga dan lingkungan terdekatnya. Ya. Kedua, seperti biasa, saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang masuk dari minggu lalu. Bisa dilanjut. Pertanyaan pertama, ini tidak banyak sih ya. Bukan pertanyaan. Yang pertama itu adalah koreksi ya. Koreksi dari penjelasan saya minggu lalu terkait dengan teman-teman yang mendapatkan beasiswa ya dari dari KL sebelumnya, dari Kemristek sebelumnya, yang kemudian harus kita carry over di BRIN, ya. Jadi di informasi saya sebelumnya itu saya dikritik karena saya salah tulis ya. Jadi mohon maaf sekali, saya waktu itu saya salah tulis. Jadi tunjangan kinerja untuk teman-teman yang berstatus pegawai pelajar itu ada 3 ya. Jadi untuk pegawai pelajar S1 itu kelas jabatannya 5, untuk yang S2 itu 7 dan yang S3 9 ya. Jadi mohon maaf ya untuk kesalahan sebelumnya, kalau nggak salah ditulisnya lupa saya ya. 589 sepertinya ya. Jadi yang betul 579 ya. Lanjut, kemudian ada pertanyaan terkait dengan ini bagaimana ya kita untuk mendesain ya dan merancang riset, memanfaatkan berbagai skema pendanaan yang ada, baik yang ada di rumah program yang dikelola oleh organisasi-organisasi riset kita, maupun 9 skema yang ada di Deputi Fasilitasi Riset dan Inovasi ya. Jadi yang pertama, seperti selalu saya sampaikan, bahwa setiap riset dan kelompok risetnya itu harus membuat strategi dan desain riset ya. Jadi apakah itu risetnya top down atau bottom up atau apapun ya, itu sudah basic ya, bahwa kita sebagai periset ya dan juga kelompok riset kita kalau memang itu berkelompok harus bikin strategi dan desain riset dari awal ya. Meskipun tidak semua hal bisa direncanakan dari awal, tetapi globalnya itu harus ada ya. Apakah itu cakupannya ya, kita akan fokus ke arah ini, bukan yang ke situ karena yang itu tidak sesuai kepakaran dan kompetensi kita misalnya. Ya, kemudian siapa yang akan melakukan, siapa yang akan kita ajak, ya, siapa yang akan kita ajak yang memang memiliki kapasitas dan kompetensi yang kita butuhkan, gitu ya. Jadi tidak selalu satu kelompok riset itu harus, karena kelompok riset kan mungkin sudah dibuat ada SK-nya setiap tahun misalnya, kemudian semua harus ikut, tidak selalu begitu. Bisa saja satu kelompok riset itu punya beberapa topik kan, gitu ya, dan topik itu memanfaatkan kepakaran yang memang ada di situ. Tapi bisa saja kita melibatkan orang lain dan sebaliknya ada juga teman kita di kelompok riset yang sama yang mungkin tidak relevan, ya tidak perlu dipaksakan untuk ikut, gitu ya. Jadi mereka bisa fokus ke topik riset yang lain, ya. Apakah di kelompok riset kita juga ataukah dengan orang lain, gitu ya. Dan juga orang lain itu maksudnya kolaborator yang lain, apakah itu dari KR lain, PR lain maupun OR lain bahkan ya, gitu. Jadi yang penting basisnya itu adalah kapasitas dan kompetensi bagi kita memang bisa ada sesuatu yang kita bisa kontribusikan di situ ya, tidak sekedar hanya ikut-ikut rame-rame saja. Kemudian yang
terpenting itu justru adalah targetnya, ya. Jadi target itu mestinya ada beberapa, ya. Jadi tidak bisa kita riset itu targetnya hanya single, ya, single objektif gitu ya, single target itu nggak mungkin, ya. Riset itu pasti harus ada plan A, plan B-nya, ya. Jadi karena apa? Harus ada target yang utama, target sampingannya, karena riset itu adalah aktivitas yang berisiko, gitu ya. Berisiko apa? Berisiko gagal, gitu ya. Gitu, karena riset itu kegagalan dalam suatu aktivitas itu hal yang biasa, ya. Jadi harus punya plan A, plan B-nya, begitu ya. Dan apa keluarannya, gitu? Apakah kita akan target nulis paper yang terkait aspek ininya. Ternyata itu nggak berhasil, mungkin ada aspek yang lain, misalnya, ya. Juga apakah nanti ada patennya dan sebagainya, ya. Dan harus multi target, ya. Jadi jangan single target. Kalau riset itu tidak boleh single target, ya. Mestinya harus multi target, gitu. Nah, termasuk juga multi input terkait dengan sumber pendanaannya, begitu. Jadi tidak kalau riset yang ideal itu ya pendanaannya harus multi, karena tidak semua pendanaan itu sesuai untuk setiap topik riset, gitu ya. Jadi nggak boleh kita komplain, loh itu pendanaan itu si A itu funding agency itu hanya fokus ke ini doang lah, ya itu terserah dia, gitu ya. Karena dia yang punya uang kan, begitu ya. Karena setiap funding, setiap agency, ya dari manapun, ya itu pasti punya objektif, punya syarat dan ketentuan sendiri-sendiri, ya, sesuai permintaan, sesuai amanat dari yang punya uang, gitu ya. Kalau di BRIN pun juga dalam konteks tertentu juga sama, gitu ya. Kalau Bappenas mintanya begini, kita bersepakat, ya itu yang mau nggak mau harus kita lakukan, misalnya, ya. Jadi tidak bisa semua funding itu harus bisa mengakomodasi semua riset, tidak begitu, gitu ya. Kita yang melakukan riset itu yang harus harus jeli melihat berbagai sumber pendanaan. Kalau kita ngajukan ke Tore itu maunya yang begini. Kalau kita ngajukan ke Eropa itu maunya yang begini, ngajukan ke CSBS itu maunya yang begitu, misalnya, ya. Itu yang harus kita lihat, begitu ya. Itu sebabnya riset itu basicnya harus multi input, ya, multi pendanaan dan multi output, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita bicara skema pembiayaan di rumah program, di OR kita, ya, jadi secara umum, ya, rumah program itu adalah untuk topik riset yang sifatnya itu top down, ya, sesuai penugasan nasional, ya, yang kita sepakati bersama dengan Bappenas, ya, dengan penanggung jawab adalah kepala OR yang terkait, ya, gitu. Nah, sebagian dari pendanaan rumah program itu masih dapat dipakai untuk mendukung topik riset yang bisa menjadi kandidat usulan program nasional tahun-tahun berikutnya, ya. Jadi kepala OR juga harus pintar-pintar melihat, gitu ya. Jadi jangan semua harus habis untuk sekarang, gitu. Tahun depan kita tidak tahu apa yang harus dilakukan, tidak begitu, ya. Jadi meskipun misalnya nih, ya, misalnya tahun ini kita diminta untuk meriset bibit unggul gandum, misalnya, gitu ya. Gitu bukan berarti anggaran rumah program semua harus hanya untuk gandum, tidak bisa untuk yang lain, tidak begitu. Karena apa? Karena riset itu selalu multi years, ya. Riset itu tidak ada yang selesai setahun, nggak ada urusannya dengan DIPA, kan, gitu. Bisa segera berhasil, bisa juga berpanjang-panjang nggak berhasil kan, gitu. Nah, sehingga kita tetap harus mengalokasikan, ya, meskipun tidak sebagian besarnya untuk topik-topik yang ke depan akan diajukan. Misalnya tahun depannya kita mungkin akan masuk ke bibit sorghum, misalnya, ya. Wah, itu kan ya dimulai aja tahun ini, gitu ya. Toh anggarannya sebenarnya mirip-mirip juga kan, pasti dengan bibit gandum, misalnya, dan kepakaran serta kompetensinya juga mirip-mirip, misalnya, ya, gitu. Jadi itu bisa langsung dibuka juga, begitu. Sehingga kita seperti punya tabungan program yang bisa diajukan, ya, bisa diusulkan, ya, ke depannya. Sehingga yang kita usulkan nanti itu adalah yang kira-kira sudah dekat berhasilnya, ya. Jadi yang bukan mentah, gitu ya. Baru akan mulai, gitu ya. Apa-apa baru mulai dari scratch, gitu. Yang nggak bisa
begitu. Itu yang membuat tidak kompatibel nanti ya antara sistem anggaran dengan mekanisme alami riset ya. Di luar negeri pun sama, karena di semua negara sistem anggaran itu ya tahunan gitu ya, tidak ada yang lain gitu ya. Gitu. Jadi kalaupun ada skema-skema yang bisa multi year sekalipun ya seperti LPDP dan sebagainya yang dikelola deputi fasilitasi juga, ya itu hanya sebagian kecil ya, sebagian besar ya selalu anggarannya tahunan ya, di semua negara sama. Nah, kemudian cakupan pembiayaan untuk rumah program itu yang pasti adalah untuk pembiayaan yang terkait langsung dengan risetnya, ya. Apakah itu bahan, perjalanan, misalnya ya, itu yang paling basic. Tetapi bisa juga untuk modal alat, ya, meskipun yang nilainya kecil, gitu ya. Nilainya kecil itu ini relatif ya sebenarnya, tapi ya rata-rata biasanya kalau kita sekarang itu ya di atas di bawah 150 juta lah, ya, gitu. Karena itu tidak mungkin. Misalnya kita harus Bapak Ibu minta dulu ke Deputi Infrastruktur hanya untuk beli misalnya pipet, beli gelas reaksi lah, itu kan terlalu perintilan ya. Nah, itu sebaiknya ya meskipun kalau pipet gelas reaksi itu bisa kita beli sebagai bahan ya, sebenarnya jangan dibeli sebagai alat begitu ya, tapi misalnya kita beli palu, beli tang gitu ya, mungkin alat ukur, avometer gitu yang hanya 1 juta, 2 juta ya, itu sebaiknya dibelikan langsung ya. Kemudian jadi tidak untuk belanja modal ya, alat maksudnya dengan nilai yang besar, atau ekspedisi atau pengujian untuk proses sertifikasi, mendapatkan izin edar dan sebagainya ya. Gitu, karena apa? Karena yang ini ada skema yang lain, gitu ya. Kenapa harus ada skema yang lain? Itu yang akan saya jelaskan. Ya, kemudian bagaimana Kepala OR itu bisa mengeksekusi rumah programnya. Ya, secara prinsip kita meminta Kepala OR untuk membuat call for proposal. Ya, untuk memastikan mengapa sih kok harus dibuat call for proposal, kok nggak dimain top down aja disuruh-suruh. Kalau disuruh semua ya pasti ya kita tidak tahu komitmennya bagaimana gitu ya. Dan kalau dibuka kita bisa mendapatkan komitmen yang jauh lebih kuat gitu. Dan memang kita tujuan utama kita tidak membuat semua orang kayak punya pekerjaan, tidak begitu ya. Gitu, tidak seperti itu. Riset tidak bisa dibuat seperti itu ya. Seperti PNS yang administratif gitu, tidak bisa begitu ya. Jadi tetap harus ada call for proposal meskipun terbatas ya. Sehingga kita benar-benar mendapatkan tim yang memang punya komitmen, nomor satu. Yang kedua, yang memang punya kapasitas dan kompetensi yang memang dibutuhkan. Gitu ya. Jadi kalau waktu itu ada yang tanya ke saya, kok ini kita jadi kecil-kecil sih anggaran risetnya? Ya kalau dari sisi periset seolah-olah nampak jadi dipecah kecil-kecil. Gitu ya. Padahal itu Kepala OR itu punya desain besarnya gitu ya. Oh mungkin bagian komponen ini siapa yang bisa, bagian komponen itu siapa yang bisa dan sebagainya. Dan bisa jadi komponen yang sama dikerjakan oleh 2-3 tim ya. Gitu, apalagi kalau yang berisiko tinggi. Kenapa begitu? Jangan sampai program keseluruhan tuh gagal karena satu komponen itu nggak jadi, gitu ya. Atau kalaupun jadinya jadi-jadian, gitu ya. Karena misalnya ya tinggal beli komponen dirakit-rakit saja lah. Kalau itu kan nanti tidak ada kekayaan intelektual apapun, ya. Sehingga tidak ada diferensiasi apapun, tidak memberikan nilai tambah apapun. Itu yang kita tidak inginkan, ya. Jadi kita tidak ingin hanya sekedar barang finalnya itu jadi, kelihatan jadi terus diumumkan ke publik ya. Kita bukan itu tujuan kita ya. Tujuan kita itu menciptakan sebanyak mungkin teknologi kunci ya, teknologi kunci yang dikuasai betul oleh Bapak dan Ibu ya. Gitu. Justru teknologi kunci itu yang penting, bukan barang jadinya ya. Barang jadinya itu kan hanya salah satu contoh sebenarnya. Justru teknologi kunci itulah yang membuat Bapak Ibu bisa meningkatkan daya saing karena ada nilai tambah, ada diferensiasi, ya gitu. Masalah nanti teknologi kunci itu dipakai untuk aplikasi A, B, C, D itu nggak masalah, begitu ya. Itu yang harus kita perbanyak, gitu ya. Jadi bukan bikin supaya kelihatan jadi, gitu ya. Kalau kelihatan jadi aja kita tinggal beli-beli aja dirakit jadi pasti, ya kan. Tapi kan riset tidak seperti itu. Kalau itu kita lakukan ya tidak akan
tidak ada industri yang tertarik karena itu tidak memberikan nilai tambah apapun ya untuk industri itu. Ujung-ujungnya dia tetap harus beli lisensi. Lah kalau itu kan nggak benar ya, gitu, beli lisensi dari yang punya teknologi yang asli kan, gitu. Jadi tidak bisa begitu ya. Jadi kita yang harus menciptakan nilai tambah itu, kita yang punya kekayaan intelektualnya, sehingga kalau ada lisensi dengan kita, dan itulah yang memberikan nilai tambah bagi industri kita ya, gitu. Jadi dan tentu ini tadi seperti saya singgung bisa melibatkan periset eksternal, BRIN, tapi mereka harus menjadi bagian dari tim periset BRIN. Ya, jadi kalau memang tidak ada yang punya kompetensi untuk suatu hal, terus ada teman dari kampus yang bisa itu, ya mending diajak dia gitu loh ya. Jadi bukan harus kita kerjakan sendiri gitu ya. Begitu, kita tidak seperti itu. Kalau itu yang kita lakukan ya kita hanya senang-senang sendiri nanti ya. Padahal tidak punya kompetensi gitu ya. Jadi lebih baik aja yang punya kompetensi, nanti tim kita sembari bisa belajar, sembari bisa bareng melakukan riset tersebut. Tetapi tidak boleh ada dananya yang keluar ya dalam bentuk cash, tidak begitu ya. Kalau begitu sama saja kita mensubkontrakkan ya, itu berbeda ceritanya ya. Kita subkontrak kerjaan, jadi kita hanya dapat namanya ya kan, tapi yang ngerjain sebenarnya orang lain. Nah itu nggak bisa begitu ya. Lanjut. Nah, bagaimana dengan skema yang ada di deputi fasilitasi sebaliknya ya. Nah, ini topik risetnya lebih terbuka gitu, meskipun ada kisi-kisi mungkin yang secara internal ya dikemas, ditata oleh tim di deputi fasilitasi ya gitu. Nah, misalnya kalau untuk penerbangan misalnya N219 ya kan, deputi fasilitasi tidak akan memberikan 200 miliar ya ke tim riset, nanti tim risetnya akan urusan sama PT DI, tidak begitu ya. Jadi yang diberikan dan dibuka ke tim periset itu adalah teknologi kuncinya, misalnya bikin material dari dari gondola untuk N219 amfibi misalnya, desainnya dan sebagainya. Sedangkan untuk PT DI itu ada urusan yang lain ya, urusan nanti dengan deputi pemanfaatan terkait relasi bisnisnya gitu ya, relasi bisnis, karena itu relasi bisnis gitu ya. Jadi tidak bisa anggaran riset itu terus dialirkan ke industri secara langsung, itu nggak bisa ya. Kalau itu yang kita lakukan, kita tidak sekedar hanya melakukan subkontrak, tapi kita seperti ngasih modal kerja ya. Jadi tidak boleh seperti itu ya. Jadi kalau itu ya kita sama aja nggak ngapa-ngapain nanti kan. Nah, kemudian yang kedua, ini tentu karena topik lebih terbuka, ya ini dibuka juga untuk seluruh periset ya, dimanapun afiliasinya secara nasional. Kemudian cakupan pembiayaannya itu sebenarnya semua mestinya sudah harus paham ya, tapi ini banyak pertanyaan juga gitu ya, karena ternyata banyak yang belum memahami juga gitu ya. Tapi ya saya lihat mungkin antara belum memahami atau ya namanya usaha ya gitu. Jadi misalnya nih kalau RIM itu sudah jelas ya, itu isinya hanya untuk bahan dan perjalanan yang langsung terkait dengan risetnya. Nah, yang banyak dispute itu yang ekspedisi eksplorasi, ya kan? Gitu. Padahal kalau kita bicara eksplorasi, semua orang ekspedisi, semua orang sudah tahu kan ekspedisi itu apa gitu loh ya. Gitu. Tapi kan ya namanya juga usaha ya. Ada yang masukkan aktivitas monitoring, ada yang masukkan aktivitas untuk pasang alat, itu di ekspedisi. Ya, tentu itu tidak sesuai ya. Ekspedisi ya ekspedisi gitu ya. Nggak usah ditanya lagi kan gitu. Ya, apakah kegiatan saya ini ekspedisi? Kan bukan cuma masang alat misalnya ya gitu. Jadi semua orang sebenarnya kan sudah tahu ekspedisi itu seperti apa ya. Apakah ekspedisi di ilmu sosial, ekspedisi di hayati, ekspedisi di laut dan sebagainya. Nah, kalau untuk ekspedisi eksplorasi itu jelas untuk biaya ekspedisinya ya, apakah itu perjalanan, kemudian mungkin ada sewa perahu, ada tenaga pengangkut misalnya ya, tapi harus yang tetap secara langsung terkait ya. Kemudian hari layar ini jelas ini tidak ada pembiayaan apapun ke tim perisetnya. Ya, jadi karena hari layar ini hanya membiayai ya supaya Bapak Ibu bisa naik kapal melakukan riset apapun di atas kapal ya tanpa bayar, itu saja. Tapi uangnya tidak ada yang ke Bapak Ibu. Artinya untuk risetnya sendiri ya Bapak Ibu harus cari yang lain.
gitu ya, harus cari skema yang lain, mengajukan skema yang lain. Kemudian pengujian produk inovasi, ya, ini juga jelas. Jadi ini pun tidak ada pembiayaan langsung ke apa, ke tim riset ya, kecuali mungkin ada sedikit di awal, misalnya kalau untuk pengembangan protokol uji misalnya, itu mungkin masih bisa ya untuk beberapa kasus gitu, tapi secara umum itu tidak, karena pembiayaannya langsung ke pelaksana pengujian ya, yang di bawah manajemen deputi pemanfaatan misalnya. Kemudian kalau PKR, pusat kolaborasi riset, baik yang dengan industri, dengan internasional ya, itu isinya adalah untuk manajemen intinya ya. Jadi bukan untuk risetnya itu sendiri gitu, tapi untuk membentuk PKR-nya itu ya, bisa perjalanan, bisa pengelolaan dan manajemennya, atau kalaupun masih ada bahan ya bahan yang generik ya, tidak yang spesifik untuk riset ya. Jadi tapi ini saya lihat PKR ini dari proposal yang masuk makin ke sini teman-teman kita makin paham ya. Jadi kalau dulu itu topik riset ya, aktivitas riset dimasukkan ke PKR gitu ya. Jadi ya sekarang sebenarnya makin paham ya. Kemudian untuk PPBR ini tentu untuk startup ya, terkait dengan pengembangan produknya ya. Jadi bukan untuk modal kerja loh ya. PPBR itu enggak untuk modal kerja, beda ya. Jadi ini untuk pengembangan produk ya, pengembangan produknya, proses product development. Kalau modal kerja harus cari yang lain lagi ya, gitu. Jadi kemudian akuisisi pengetahuan lokal ini lebih clear ya, untuk membeli lepas karya cetak atau multimedia, dan kita open sebagai public domain ya. Dan tentu skema pembiayaan deputi FRI ini itu bisa melibatkan periset dari berbagai pihak ya, tetapi pendanaan diberikan ke penanggung jawab aktivitas ya, ke institusi penanggung jawab aktivitas ya, kecuali untuk hari layar dan pengujian produk inovasi yang tadi disalurkan ke operatornya ya. Lanjut. Jadi mengapa kita harus seperti itu gitu ya? Kenapa sih kok tidak dikasih aja langsung? Oh ini seperti dulu kita untuk melakukan riset. Oh saya mau bikin obat gitu ya, dari bahan alam Indonesia. Nah saya minta uangnya mulai dari ekspedisinya ke hutan-hutan, cari tumbuhannya, sampai ekstraksi senyawanya, sampai mendevelop ini, sampai pengujiannya. Kenapa nggak sekalian gitu ya misalnya? Ya kan, pertanyaannya kan begitu tuh kebanyakan. Dan selama ini kita melakukan seperti itu gitu ya. Nah, kalau kita lakukan seperti itu yang banyak potensi risiko kegagalan gitu ya. Karena apa? Karena itu proses yang sangat panjang gitu, dan setiap tahap itu punya potensi gagal. Sehingga tidak ada manajemen risikonya. Dan itu juga seolah-olah mengasumsikan satu tim itu bisa semua hal dari hulu sampai hilir, padahal itu tidak pernah terjadi gitu ya. Tidak mungkin ada seperti itu. Yang namanya riset itu pasti cakupannya harus sempit tapi dalam gitu ya. Kalau yang melakukan ekspedisi lakukan aja gitu ya, lakukan ekspedisi, dan indikator ekspedisi itu jelas. Indikator ekspedisi itu bukan KTI, bukan paten. Indikator ekspedisi itu mendapatkan discovery ya, spesimen yang bisa jadi discovery misalnya ya kan, pelaksanaan ekspedisi itu sendiri gitu. Sehingga kalau ekspedisinya gagal ya sudah selesai gitu saja ya. Jadi kita tidak udah habis 100 miliar untuk itu, ekspedisinya saja gagal tapi uangnya sudah kadung dikasih. Jadi kan tim itu bingung gitu ya. Akhirnya dia mengada-ngada begitu kan. Jadi potensi manipulatifnya sangat tinggi gitu. Jadi itu yang kita hindari gitu ya. Gitu. Nanti kalau yang ekstraksi senyawa, ya sudah ekstraksi senyawa saja gitu ya. Kemudian dari ekstraksi senyawa kita bisa mendevelop kandidat obatnya, ya sudah mendevelop kandidat obatnya, ada scientific papernya, udah selesai di situ ya kan. Itu tim tersendiri, tim yang memang ahli melakukan itu ya gitu. Nah sebaliknya yang melakukan uji ya tim lain lagi yang memang ahli nguji gitu loh ya. Karena pengujian itu tidak mudah, sama sekali tidak mudah ya. Dan banyak periset kita nggak paham menguji itu seperti apa gitu ya. Makanya kalau kita lihat proposal-proposal zaman dulu ya gitu, saya pengujian ini, itu sebenarnya bukan
belum masuk level pengujian gitu ya. Jadi boro-boro ya melakukan praklinis, melakukan klinis dan sebagainya, apalagi kalau untuk obat untuk manusia ya misalnya, gitu sama sekali jauh dari itu gitu ya. Dan itu mengapa itu terjadi ya, karena sebenarnya memang nggak paham gitu ya. Jadi memang proses pengujian itu harus ada profesional yang melakukan itu gitu ya, apakah itu CRO-nya, Clinical Research Organization-nya dan sebagainya gitu ya. Dan urusannya memang banyak, urusannya dengan BPOM, urusan dengan Farmakes kalau untuk alat kesehatan misalnya dan sebagainya ya. Jadi kalau tim periset yang sama disuruh melakukan itu ya pasti babak belur gitu ya. Jadi itu mestinya harus tim yang lain ya, dan itu akan memastikan proses itu bisa dilakukan secara independen gitu ya. Jadi itu yang membuat mengapa setiap aktivitas itu kita sediakan skema tersendiri. Jadi ini sebenarnya untuk membantu Bapak Ibu sebagai periset untuk bisa tetap fokus di kepakaran dan kompetensinya gitu ya. Sama-sama orang teknik ya kan, ada orang teknik yang memang itu elektroniknya, ada orang teknik yang memang bisa mendevelop misalnya sampai dia melakukan pengujian alat kesehatan misalnya gitu ya, yang mengajukan yang menguji alat alkes ya biarkan mereka gitu ya, tapi yang ya bergulat dengan aspek elektroniknya biarkan mereka melakukan gitu ya, dan mereka harus melakukan itu terus-menerus gitu, bukan mereka melakukan semua hal sehingga akhirnya semua tidak profesional karena waktunya habis untuk melakukan banyak hal yang bukan menjadi cakupan kepakarannya gitu ya. Jadi periset itu ya harus fokus, harus ya bergeser, pindah-pindah boleh, tapi tidak tiap tahun pindah. Kalau tiap tahun pindah itu bukan periset ya, gitu. Itu hanya orang cari proyek nanti namanya ya. Jadi itu yang kita hindari ya. Dan dengan skema ini akan memudahkan kita semua ya, termasuk dari sisi yang memanage pendanaannya, kita bisa menilai pendanaan itu menilai proposal itu secara lebih proper gitu ya. Nanti nggak ada ini proposal yang isinya 100 miliar karena mulai dari ekspedisi sampai mulai pengujian nanti harus dibandingkan dengan proposal yang minta 200 juta misalnya ya. Gitu. Padahal yang 200 juta ternyata jadi patennya 5 misalnya, atau jadi jurnalnya yang keren itu ada 5 gitu. Tapi yang ini jurnal cuma 1. Bagaimana kita bisa menilai itu? Gitu ya. Itu kan tidak bagus juga untuk Bapak dan Ibu ya. Kemudian ada prinsip yang lain, pendanaan di rumah program itu pada prinsipnya adalah seed funding ya. Jadi saya minta ke Kepala OR untuk tidak memaksakan dan berupaya membiayai seluruh riset seluruh topik riset yang ada di rumah program itu dari anggaran rumah program ya. Gitu. Karena itu kalian akan tidak akan bisa memanage risiko. Karena riset itu sekali lagi risikonya tinggi, ya kegagalannya banyak. Ya itulah dunia riset gitu ya. Jadi kalian harus pandai-pandai mengatur ya, dan kemudian mendorong. Oke, kita berikan seed funding dari rumah program. Kemudian coba kalian juga akses ke RIM misalnya. Harus begitu ya. Jadi harus dibantu teman-teman kelompok riset ini ya, untuk para kepala OR dan PR untuk mencari itu. Gitu ya, harus dibantu. Itulah tugas manajemen riset. Manajer riset itu tugasnya di situ ya. Jangan biarkan teman-teman periset dan kelompok risetnya itu susah sendiri gitu ya. Jadi mohon itu menjadi bagian dari manajemen dan peran sebagai manajer riset di OR maupun PR ya. Gitu. Nah, kemudian yang penting lagi adalah seluruh skema, baik itu yang di rumah program maupun di deputi fasilitasi, itu bukan coupling. Ya. Wah, saya sudah dapat nih 1 miliar gitu ya. Bukan berarti 1 miliar itu pasti harus untuk kalian, tidak begitu ya. Gitu. Jadi kita sekali lagi tidak memakai sistem coupling gitu ya. Karena kita tahu sebenarnya ajuan, usulan itu kan sebenarnya ya tidak mungkin benar kan, ya kan, paling ya 50-50
gitu, karena kita tidak tahu, namanya juga riset ya. Oh, kita proyeksikan perlu 1 miliar tapi ternyata sebenarnya hanya perlu 300 juta, begitu dilakukan ya misalnya. Atau sebaliknya, yang tadinya minta 300 karena apa, risetnya itu progresnya bagus, kemudian bisa dikembangkan, oh ternyata masih perlu, kalau ada 200 juta lagi misalnya bisa lebih bagus lagi. Ya itu silakan ditambahi gitu ya misalnya. Gitu. Jadi bisa dinamis. Sebaliknya kalau gagal, waduh setelah 2 bulan dicoba gagal, ya sudah berhenti saja, begitu loh, nggak apa-apa. Oh, namanya juga riset ya. Lebih baik kita hentikan, jangan dipaksakan kalau memang itu tidak mungkin, misalnya ya. Gitu. Jadi lebih baik cari yang lain atau memang cari alternatif lain ya untuk apa, jadi bukan sekedar karena udah kadung ditulis kita harus melakukan itu gitu ya. Jadi gaya-gaya apa PNS itu sudah harus dihilangkan ya. Gitu. Kita ini meskipun PNS semuanya tapi kita adalah periset gitu ya. Jadi hal-hal yang terkait dengan dinamika riset itu harus dipahami dan harus bisa diakomodasi ya. Dan sistem kita sekarang memungkinkan untuk mengakomodasi itu. Lanjut, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Ya, jadi ini pertanyaan yang saya terlewat ini ya. Jadi karena saya baru baca gitu ya hari Jumat lalu, seingat saya. Gitu, mengapa tidak ada skema mobilitas periset ya untuk periset BRIN ke luar negeri gitu ya. Jadi skema mobilitas periset ini seperti selalu saya sampaikan ya, difokuskan untuk mendukung dan meningkatkan dinamika riset di kita di Indonesia. Gitu. Karena itu semua skema kita fokusnya adalah membiayai aktivitas di Indonesia, bukan di luar negeri. Mengapa begitu? Karena aktivitas di Indonesia itulah yang punya multiplier efek yang besar. Gitu. Tidak sekedar karena uangnya kembali berputar di negara kita, tapi aktivitas Bapak Ibu itu langsung melibatkan jauh lebih banyak orang. Kalau Bapak Ibu 1-2 orang keluar negeri, hanya 1-2 orang itu yang dapat multiplier efeknya, ya, gitu. Yang di Indonesia yang nggak ngerti apa-apa, kan, gitu ya. Jadi seperti itu, gitu. Tetapi apakah memang sama sekali tidak ada? Sebenarnya tidak, ya, karena kita saat ini sebenarnya, seingat saya dari 1 Maret ya, itu sudah melansir dukungan pembiayaan ya, meskipun parsial untuk salah satu komponen ya, bagi Civitas BRIN yang memang mendapatkan undangan untuk melakukan sesuatu hal yang khusus ya, misalnya menjadi pembicara tamu atau magang riset yang spesifik dan sebagainya ya. Jadi itu sudah kita buka juga, tetapi parsial. Gitu. Nah, mengapa begitu? Karena kita mendorong ya, kita ini dan seperti halnya best practices di luar negeri ya, yang namanya anggaran riset itu tidak boleh. Oh, ini pokoknya semua hal kamu akan tercukupi gitu ya. Gitu. Karena anggaran riset itu bukan hanya masalah anggarannya cukup atau enggak, bukan berarti kalau anggarannya dicukupi dari A sampai Z terus kita akan bisa riset yang bagus, enggak ada cerita seperti itu ya. Tidak ada. Gitu ya, anggaran riset itu pasti kurang di negara manapun ya, dan itu sebabnya harus multi sources tadi ya, multi input tadi yang saya sampaikan di awal ya. Karena apa? Karena itu akan menjadi mekanisme alami untuk memastikan bahwa kita melakukan riset itu dengan benar, karena kita akan harus dengar banyak orang gitu ya. Kita harus ngajuin misalnya kita mengembangkan obat tadi, kita ngajuin ekspedisinya ke sini, kita mengajukan uji klinisnya ke sana begitu ya. Kita akan harus mendengar orang-orang yang memang ahli di sana dan di sini itu tadi ya, tidak mau-maunya kita sendiri gitu, seolah kita sudah ini karena kita dapat anggaran cukup untuk semuanya begitu ya. Itu tidak bisa begitu. Gitu. Jadi ini bagian dari mekanisme alami ya. Karena itu kita mendorong Bapak Ibu manfaatkan apa skema yang sudah ada di kita itu untuk melakukan matching fund gitu loh ya. Jadi bukan seperti kita ini bukan seperti anak kecil yang udah semua dibiayai, diongkosi, habis itu kita tinggal melakukan ya. Kalau itu semua orang bisa, tidak begitu ya. Gitu. Jadi undang koleganya yang dari luar negeri ya untuk memakai visiting professorship misalnya. Oh, ini kalau Prof, kalau Anda datang ke tempat saya, kerja tempat saya meskipun hanya 2 bulan, kita tambahi bisa bawa postdoc gitu, misalnya 3 orang, oh pasti senang profesornya kan gitu. Tapi postdocnya harus setahun ya kan, dan tentu itu akan meningkatkan dinamika kelompok riset Bapak dan Ibu. Nah, pada saat mereka habis itu tanya, Prof, ada nggak
ya untuk 1 orang lah, 1-2 orang supaya teman saya bisa gantian ke grup risetnya profesor gitu. Ya, tanya begitu gitu ya, ajak mereka untuk begitu dan saya yakin pasti ada gitu ya. Pasti ada gitu. Karena apa? Anggaran yang dibelanjakan di negaranya itu pasti banyak ya. Gitu. Semua negara begitu gitu ya. Jadi apa yang dibelanjakan untuk keluar ke negara lain itu pasti sedikit, jauh lebih sedikit ya, mungkin hanya tidak sampai 10% biasanya 5% gitu. Yang 90% itu pasti dibuka untuk melakukan sesuatu di negaranya. Itulah yang kita lakukan sekarang gitu ya. Sehingga kalian harus membuat apa ya dalam tanda petik upaya untuk matching fund tadi gitu ya. Pasti profesor itu punya, kalau profesor itu harus ngongkosi postdoc-nya bekerja di Indonesia itu pasti nggak banyak ya, sedikit pasti banget ya, sedikit banget. Tapi kalau dia untuk mengundang kalian ke tempatnya itu pasti banyak ya, gitu banyak sebenarnya. Jadi silakan manfaatkan. Nih Prof, kan kita sudah ngundang bayarin 5 orang dari grup riset apa kamu nih gitu, gimana kita bisa teman-teman saya ada 2 orang lah di apa supaya punya global perspektif, bisa merasakan apa melakukan sesuatu apa namanya karakterisasi atau apapun ya, melakukan riset bareng di grup risetnya profesor misalnya gitu. Dan pasti saya yakin itu pasti banyak ya. Jadi lakukan itu sehingga dengan cara itu Bapak Ibu bisa ada di posisi yang sejajar gitu ya, di posisi yang sejajar dengan mereka gitu. Jadi manfaatkan semua funding yang sudah ada ini dikombinasikan gitu ya. Jadi jangan berpikir satu funding untuk melakukan semua hal. Itu sudah lupakan itu ya. Itu tidak ada sebenarnya. Cara seperti itu tidak bagus ya untuk riset. Yang kedua lakukan matching fund ya. Jadi kalau dia punya funding ya sudah karakterisasinya profesor ya yang bayarin, saya akan bayarin ini gitu loh caranya ya. Itu pentingnya kolaborasi gitu ya. Tidak sekedar untuk berbagi pengetahuan yang pinter, kita jadi ikut pinter atau apa, tapi ya kita bisa berdiri sejajar dalam minimal secara finansial ya, gitu dengan mitra-mitra yang ada di luar negeri. Ya, mungkin ini yang terakhir ya. Jadi oh, masih ada ya. Oh, ini yang terakhir mungkin. Ini pertanyaan SKP ya. Bagaimana ini SKP kok kita belum bikin SKP ini gitu ya. Jadi apa ini mohon dimaklumi gitu ya. Dan sebenarnya KL lain yang nggak ada proses seperti kita pun juga banyak yang belum selesai sebenarnya ya. Gitu kalau boleh saya sampaikan ya. Tapi ya kita nggak bisa pakai standar orang lain ya. Kita ingin SKP dilakukan sejak awal tahun, tapi khusus tahun ini memang kita menunggu sampai pelantikan yang bergabung ke BRIN supaya kita tidak bolak-balik gitu ya. Nanti habis waktu Bapak Ibu dan para kepala PR, kepala OR, kepala biro dan semuanya hanya untuk bolak-balik bikin SKP ya kan repot ya. Udahlah kita SKP kita mulai semester kedua saja untuk tahun ini ya, dan itu pun kita tidak perlu